Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Teh Sarah. Pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Nah terus bagaimana perjalanan Teh Sarah dari rumah ke tempat konseling pada hari ini? Lancar deh. Alhamdulillah. Apakah semangat hari ini? Insya Allah. Oke. Boleh sebelum dimulai apakah boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sarah Aulia. Teteh bisa panggil saya Sarah. Oke. Untuk saya, nama saya Mantri Sindari. Saya boleh panggil saya Bulan saja ya. Yang bertugas sebagai konselor pada pagi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, baik. Apakah sebelumnya Teh Sarah pernah mengikuti bimbingan konseling sebelumnya? Belum pernah. Oh, berarti ini baru pertama kali. Iya. Nah, berarti Teh Sarah belum pernah mengikuti sebelumnya ya? Iya. Oh, baik. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu konseling Teh. Nah, konseling itu merupakan sebuah layanan di bimbingan konseling yang mana di mana konseling ini membantu permasalahan yang Teh Sarah rasakan. Nah, adapun di konseling ini ada 3 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, di mana setiap permasalahan yang Teh Sarah lontarkan kepada saya akan menjaganya dengan baik. Nah, sebelum itu, apakah ada yang boleh mengetahui selain saya? Mungkin orang tua saya boleh. Oh, baik, berarti saya dan orang tua Teh Sarah apabila diperlukan. Nah, yang selanjutnya itu ada asas keterbukaan, di mana Teh Sarah boleh terbuka gitu kepada saya apa yang Teh Sarah rasakan dan apa yang Teh Sarah buat bingung. Nah, yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Apakah Teh Sarah datang ke sini atas sukarela atau terpaksa nih? Sukarela. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi sebelum itu? Cukup mungkin. Oke, nah sebelum dilanjut, ada kontrak waktu ya Teh, di mana kita akan melaksanakan konseling ini selama 30-40 menit ke depan. Apakah setuju? Setuju. Oke, nah, seperti itu izinkan saya merekam dan membawa catatan. Apakah boleh? Boleh. Oke, dilanjut ya. Nah, sekarang apa nih yang membuat Teh Sarah merasa bingung atau merasa bimbang gitu dalam pemilihan karir Teh Sarah? Jujur ya Teh, saya sekarang masih bingung gitu antara mau kuliah dulu atau harus kerja dulu. Soalnya teman-teman aku beda-beda gitu, jadi aku harus milih yang mana gitu. Oke. Teh Sarah itu ngerasa jadi bimbang gitu ya, karena Teh Sarah itu ingin memilih antara kuliah atau kerja karena teman-teman Teh Sarah seperti itu. Iya Teh. Iya Teh, kalau misalkan kuliah juga kayaknya aku masih kepikiran mau ke jurusan apoteker, kesehatan atau pendidikan. Itu yang bikin aku bingung sampai sekarang. Oke. Teh Sarah itu merasa bingung dan khawatir gitunya antara memilih apotekes dan pendidikan karena Teh Sarah tidak bisa memutuskan antara kedua jurusan itu. Iya. Jadi Abno kerasa ngulik-ngulik obat, teh kerasa cari tentang obat. Nah, orang tua Abi ngaitakeunna nyuruh Abi kana pendidikan. Karena Teh Sarah suka obat tuh ya, tentang obat, jadi Teh Sarah itu keyakinan Teh Sarah itu memilih untuk apoteker. Sedangkan orang tua Teh Sarah tidak mengizinkannya, bahkan mereka menginginkan Teh Sarah itu untuk masuk ke pendidikan. Ya seperti itu Teh. Mungkin karena perbedaan antara diri saya dengan orang tua saya, jadi kesayanya itu sekarang tuh masih belum menentukan dengan betul-betul karir saya tuh akan bagaimana. Jadi saya masih pusing. Nah,
karena kamu merasa bingung dan khawatir untuk kedepannya, sehingga kamu itu belum bisa menentukan kemana arah jurusan atau karir yang Teh Sarah inginkan karena bertolak belakang dengan pendapat orang tua Teh Sarah. Ya, seperti itu. Oke. Karena Teh Sarah merasa bingung, terus merasa bimbang dan bingung karena Teh Sarah itu belum bisa memutuskan arah karir Teh Sarah atau pendidikan Teh Sarah mau kemana, karena kan Teh Sarah itu bertolak belakang dengan orang tua Teh Sarah, sehingga Teh Sarah jadi pusing, tidak bisa memilih keputusan sendiri. Seperti itu. Nah, dari sesi ini, apa yang Teh Sarah harapkan bisa terjadi untuk diri Teh Sarah ke depannya, terutama terkait karir Teh Sarah? Mungkin kalau ke depannya saya harap saya lebih bisa menentukan arah karir saya. Antara saya bisa memilih gitu mana, apakah saya mau ke apoteker atau ke pendidikan. Oke, nah yang selanjutnya, seperti apa karir impian Teh Sarah dan apa yang Teh Sarah bayangkan ketika Teh Sarah melakukan pekerjaan itu? Karir impian saya kan emang apotekernya, jadi yang ngurus-ngurusin obat. Nah, saya harap mungkin dengan saya jadi seorang apoteker, saya bisa membantu banyak orang dengan ya resep-resep yang saya berikan. Oke. Dan apa nih pentingnya karir itu buat Teh Sarah secara pribadi? Itu passion saya Teh, jadi mungkin kalau saya cita-cita saya tercapai, saya akan merasa puas. Oke. Nah, jadi dapat disimpulkan tadi ya, keinginan Teh Sarah itu bisa menentukan arah karir Teh Sarah yang sesuai dengan Teh Sarah, karena Teh Sarah ingin menjadi seorang apoteker, ingin membantu orang lain. Nah, itu tuh penting gitu ya bagi Teh Sarah itu sendiri. Nah, selanjutnya itu mungkin ini kedengaran aneh, tapi ini bisa membantu Teh Sarah untuk lebih meyakinkan diri Teh Sarah bagaimana kedepannya karir Teh Sarah. Nah, saya ada sebuah cerita di mana Teh Sarah itu bisa menutup mata ketika saya membacakan cerita ini. Apakah dapat dimengerti? Dapat dimengerti. Oke. Nah, boleh sekarang tutup mata. Oke. Bayangkan malam ini Teh Sarah pulang dan tertidur. Saat Teh Sarah tertidur, terjadi sebuah keajaiban. Nah, masalah karir Teh Sarah terselesaikan sepenuhnya. Tapi karena Teh Sarah tertidur, jadi Teh Sarah tidak tahu kapan itu terjadi. Nah, apakah bisa dibayangkan? Bisa. Oke. Nah, pagi harinya Teh Sarah bangun, lalu Teh Sarah menyadari ada yang lebih berbeda. Apa hal yang pertama yang kamu sadari pada diri Teh Sarah? Saya menjadi seorang apoteker. Oke. Apa yang Teh Sarah lakukan pada pagi hari itu karena Teh Sarah sudah merasa berbeda? Saya pergi ke tempat kerja saya di salah satu rumah sakit. Oke. Saat itu kamu merasa apa? Senang. Ya. Ada lagi? Senang. Senang. Oke. Adakah pengalaman lain selain senang terus berangkat kerja ke rumah sakit yang Teh Sarah? Saya bertemu banyak orang, saya berinteraksi dengan orang banyak. Oke. Boleh dibuka katanya Teh Sarah? Oke, bagus ya. Tadi Teh Sarah sudah bisa gitu memutuskan arah karir Teh Sarah karena sebuah pertanyaan ajaib ini. Nah, Teh Sarah sudah bisa memutuskan menjadi seorang apoteker, lalu pergi ke tempat kerja Teh Sarah. Nah, di sana Teh Sarah itu merasa sangat senang
dan bisa berbaur dengan orang-orang lain yang Teh Sarah obati. Ya, seperti itu. Sekarang coba ingat kembali. Adakah pengalaman masa lalu ketika kamu merasa sangat yakin, semangat, atau berhasil dalam sesuatu yang kamu sukai? Jadi kebetulan dulu tuh saya pernah kerja di apotek saudara saya. Oke. Nah, ceritakan apa yang terjadi saat itu. Jadi kan dulu teh kayak sip-sipan gitu ya teh si kerjanya teh. Cuma ada yang lagi kerja teh, cuma aku sama teman aku. Nah kebetulan itu teh pas maghrib, waktunya maghrib, temen aku teh lagi yang bisa kayak apa ini nama tuh lagi sholat, sementara aku jaga di depan. Ada teteh-teteh yang beli kayak neng cenah kalau apa ya obat buat apa anak kecil yang lagi sakitnya tuh kayak disebutin sama ibunya diagnosisnya apa, terus kayak kan aku juga sedikit tahu ya tentang kayak kandungan obat juga gitu, terus aku kayak ngeresepin lah salah satu obat buat anak. Ternyata pas kemarin pas besoknya lagi ibunya tuh datang lagi, katanya obatnya manjur, anaknya disembuh seperti itu. Terus apa yang buat kamu bisa berhasil gitu dalam tadi karena keteguhan saya mungkin teh, kayak aku pengen banget ngeraih itu teh, jadi mungkin insya Allah itu akan berhasil. Saat itu Teh Sarah itu ngerasa kayak gimana gitu, bisa membantu orang di apotek? Senang sama puas. Ya. Terus adakah pengalaman lain seperti itu? Enggak sih. Udah itu aja. Oke. Nah, kalau saya buat skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu kamu merasa sangat bingung dan tidak punya arah, dan 10 itu kamu sudah yakin soal karir kamu. Kamu sekarang berada di angka berapa? Sekarang mungkin 7. Apa yang buat kamu bisa berada di angka 7? Karena mungkin udah dikonsider juga mungkin ya tadi ketetapan karir saya itu di apoteker. Jadi sekarang yang tadinya bingung, jadi sekarang udah ada kayak pencerahan seperti itu. Oke, bagus. Kalau ingin naik 1 angka lagi, apa yang perlu kamu lakukan? Saya harus ini teh, kan ini belum puas banget ya. Iya. Jadi berusaha lagi gitu mau puasin diri. Oke, nah bagus ya. Tadi Teh Sarah sudah mengungkapkan apa yang Teh Sarah rasakan dari mulai tadi pas awal cerita Teh Sarah itu menjadi masih bingung karena bertolak belakang dengan keputusan orang tua Teh Sarah. Nah, karena Teh Sarah merasa sekarang sudah sedikit terbuka, Teh Sarah mempunyai keyakinan untuk menjadi apoteker karena ada pengalaman kerja di sebuah apotek, dan juga Teh Sarah sudah bisa memberikan obat yang tepat untuk membantu orang lain. Nah, karena itu Teh Sarah yakin ingin menjadi apoteker. Yakin. Ya, oke. Nah, selanjutnya. Kalau begitu, apa langkah kecil yang bisa Teh Sarah lakukan dalam seminggu ini untuk mendekatkan diri ke arah karir yang Teh Sarah inginkan? Saya cari website ataupun dari internet mengenai universitas yang ada jurusan apotekernya. Oke. Mungkin mencari informasi jurusan, tes minat bakat, bicara dengan orang yang kamu anggap inisiatif. Nah, apalagi yang bisa kamu coba lakukan? Tadi
kayak tanya-tanya sama saudara saya yang udah jadi apoteker duluan. Oke. Jadi langkah seminggu ke depan Teh Sarah akan mencari-cari tentang universitas-universitas yang ada jurusan kesehatan ya Bu Teh. Iya. Ya seperti itu. Nah lalu Teh Sarah juga akan bertanya-tanya gitu kepada saudara Teh Sarah yang sudah menjadi perawat atau apoteker. Iya. Ya, oke. Nah untuk menutup sesi ini, saya ingin Teh Sarah menulis satu pesan motivasi atau pesan dari sesi ini untuk diri Teh Sarah sendiri. Saya akan simpan dan bisa kita bacakan ulang ketika kita melanjutkan sesi selanjutnya. Teh Sarah boleh? Ya, apakah sudah Teh Sarah? Udah. Boleh dibacakan? Ini motivasi buat diri saya sendiri ya Teh. Teruslah berjuang sampai mimpimu jadi kenyataan. Sudah. Oke, bagus sekali ya. Itu bisa menjadi motivasi Teh Sarah untuk kedepannya. Semoga Teh Sarah tidak bingung lagi gitu untuk mencapai apa yang Teh Sarah inginkan, dan orang tua Teh Sarah juga bisa memaklumi Teh Sarah itu bahwa keputusan Teh Sarah itu sudah tepat dan benar. Ya, baik. Ya. Terima kasih ya sudah datang ke sesi konseling kali ini, dan juga Teh Sarah tadi sudah terbuka dan jujur kepada saya. Nah, sesi berikutnya saya ingin Teh Sarah berbagi tentang apa yang sudah Teh Sarah lakukan atau rasakan dari langkah-langkah yang tadi kita sudah buat. Nah, untuk itu terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi